Jumpa lagi di Alumni Talk episode 1 bersama aku Diva. Di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu alumni dari Agroekoteknologi angkatan 2015. Langsung aja nih. Selamat datang, Kak. Gimana kabarnya nih, Kak? Alhamdulillah sih baik. Di masa pandemi kayak gini masih kerja di lapangan terus. Mungkin boleh kenalan dulu nih, Kak. Karena kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi boleh kenalan dulu, Kak. Jadi aku perkenalkan, namaku Irfan Adi Fitrianto. Saya dari Agroekoteknologi 2015. Gimana apa yang bisa saya bantu? Udah WFO apa masih WFH, Kak? Aku selama masa pandemi tetap kerja lapangan sih. Karena kan aku langsung ke petani, jadi nggak ada WFH di perusahaan yang aku ikuti. Dulu kenapa sih, Kak, milih kuliah di agro? Dulu emang dari awal SMA sih, SMA kan dulu pengen masuk kuliah tuh khususnya di dunia pertanian. Emang saya kan memang maksudnya senang banget di bidang pertanian, apalagi hal-hal pokoknya mengenai tanaman lah. Nah, saya sebenarnya pengen masuk di pertanian di IPB, Institut Pertanian Bogor. Itu kan maksudnya pertanian yang paling bonafit lah ya. Iya. Ketika istri sama ibu nggak ngebolehin jauh-jauh, kan aku kan aslinya dari Semarang. Gitu, terus kuliah di Semarang aja. Nah, ternyata di Undip ada jurusan pertanian, program studinya agroekoteknologi. Ya meskipun masih akreditasinya masih C, ya menurutnya akreditasi nggak terlalu berpengaruh sih. Yang penting kita mau berkembang di tempat itu. Jadi itu gini sebenarnya, ketika kita masuk di dunia perkuliahan itu bukan berarti akreditasinya bagus terus kamu bisa seenaknya gitu. Sebenarnya enggak ya. Tempat kuliah itu cuma wadah buat kamu kayak gitu. Ya itu makanya kenapa aku bisa masuk ke Undip, karena itu pertama nggak boleh sama ibu ke Bogor karena jauh. Itu makanya bisa masuk di agro. Dengar-dengar banyak banget teman-teman tuh yang ngerasa salah jurusan gitu kalau masuk di agro. Terus gimana menurut pendapatnya Kakak tentang hal tersebut? Mungkin sih, kalau pendapatku sendiri ya nggak cuma temanmu sih, teman-temanku pun banyak kok yang salah jurusan kok. Pada bilang kenapa masuk agro kayak karena salah jurusan. Bahkan ada salah satu sahabatku sih, dia masuk agro nggak tahu agro itu apa, karena nama agroekoteknologi itu keren aja kak. Ketika udah terlanjur masuk tuh jangan disesali. Itu mungkin ya rezeki dari Allah yang diberikan sama Allah buat kamu, topiknya lebih baik. Makanya ketika kamu masuk jangan merasa aku nggak cocok sama jurusan ini, aku salah jurusan, aku nggak minat. Jalani dulu aja kak gitu. Kalau menurut Kakak susah nggak sih Kak kalau kuliah di agro itu? Sebenarnya nggak susah sih, karena kita kan itu tuh sebenarnya cuma mindset kita yo. Kuliah susah. Itu kalau dijalani ya asik-asik aja sih, nggak ada yang susah. Susahnya tuh gini, ketika kamu di dalam kuliah tetap, jadi kan modelnya kan dosen kan kalau ngejelasin kan kadang kayak nggak jelas gitu kan. Iya. Kamu sekarang semester berapa? Semester 4 selesai. Kamu ngerasa nggak sih materi sampai dosen itu berpengaruh ke dirimu sendiri? Iya, ngerasa. Nah, itu kan sebenarnya kan ada beberapa dosen kalau yang nyampein kita bisa langsung mudeng, kita kadang tidak mudeng. Karena memang gini, yang seperti yang aku bilang tadi, jadi kuliah itu sebenarnya itu cuma wadah buat kita. Apalagi sebuah jurusan, sebuah prodi itu wadah buat kita. Sisanya kita yang berkembang kayak gitu. Jadi ketika kamu merasa susah sama mata kuliah itu jangan dijadiin beban, jadiin tantangan buat kamu selesaiin. Ceritain gimana rasanya waktu kuliah, susah senengnya, rintangannya. Kamu sebentar, aku sebelumnya mau tanya dulu. Kamu tahu kenapa milih aku sebagai acara di Alumni Talk ini?
Kemarin dapat saran dari siapa? Dapat saran dari Mas itu, dari Komting angkatan 2015. Age. Iya, Mas Age. Jadi apa ya, susah payah. Jadi di agro tuh yang susah tuh bukan materinya, tapi bagi waktunya. Tapi kalau kayak kamu sebagai anak yang organisatoris dan akademisi mesti benar-benar mikir gimana cara bagi waktunya sih. Dulu kan aku juga ikut organisasi tapi di BEM. Kayak gitu. Dan apa, jangan pernah berpikir kalau kamu ikut organisasi itu terus menutup akademikmu akan jelek. Nyatanya aku bisa lulus paling cepat. Nyatanya aku bisa lulus kumlot dengan kesibukan organisasi yang aku ikuti kayak gitu. Ini aku bukan sombong sih, tapi maksudnya itu yang membuktikan itu tuh ketika kamu ikut organisasi nanti nilai aku jelek gimana, enggak juga kayak gitu. Sebenarnya itu cuma pemikiranmu. Ketika kamu bisa mengontrol atau bukan mengontrol sih, memanajemen dirimu lah, memanajemen porsimu organisasi seberapa, akademik itu berapa, terus target lulus itu seberapa. Dan itu yang paling garis paling penting itu. Jadi kayak gini, kamu harus punya strategi dan punya target. Aku harus lulus kapan, aku mau lulus cepat, mau tepat atau lambat kayak gitu. Ya tergantung dirimu sendiri juga sih. Maksudnya kan ada yang orang cuma mikirnya aku pengen akademis terus sampai aku jadi pinter sampai IPK aku 4 kayak gitu. Ada kayak gitu. Terus ada yang cuma mikirin organisasi terus, akhirnya akademiknya ketinggalan, lulusnya telat. Terus ada yang nggak ikut organisasi, akademik juga jelek juga ada kayak gitu. Jadi tuh karakternya banyak macam-macam di dunia perkuliahan itu. Makanya tuh kamu harus punya strategi nanti. Jadi ketika kedepannya itu aku semester 1 sampai semester 2 aku harus apa yang aku capai, 3 sampai 4 apa yang aku capai, 5 sampai 6 apa yang aku capai, terus sampai semester 8 kamu patoki sampai semester 8 aku harus udah lulus kayak gitu. Jadi kan momoknya di agroekoteknologi itu kan banyak yang bilang semua mahasiswanya lulus telat semua kayak gitu. Iya. Bahkan ada yang sampai sekarang kan masih banyak kan teman-teman juga yang belum lulus, terus kating-kating kita yang belum lulus juga ada. 2013, 14 tuh, 15 juga masih banyak yang belum lulus kalau kamu tahu. Kamu kan angkatan 2018 ya? Iya, 18. Ya jadi emang tergantung diri sendiri sih kak gitu. Ketika kamu bisa memanajemen dirimu dengan baik, ya bisa lulus dengan cepat. Contohnya gini, ketika kamu kan kuliah kan dibagi dengan 8 semester ya untuk mencapai gelar S1 kamu. Iya. Nah, 8 semester itu kan meliputi nanti yang paling penting itu kan ketika masuk semester 6, 7, 8. Ya mulai dari semester 5 lah. Semester 5 itu kamu masuk semester 5 itu harus punya planning. Nanti kapan aku harus KKN, kapan aku harus PKL, kapan aku harus penelitian, sampai akhirnya aku harus wisuda itu kapan ya gitu. Kamu harus punya planning itu, harus buat pegang dulu dari semester 5, jangan mendadak semester 6 kamu baru memplanning itu, apalagi di semester 7 baru memplanning itu salah. Jadi kamu masuk semester 5 kamu punya pegangan, semester 6 aku harus selesai KKN atau PKL, semester 7 aku harus selesai penelitian atau apa kayak gitu. Kalau aku dulu kenapa bisa dikatakan lulus cepat, karena mungkin beruntung lah daripada dibanding mahasiswa yang lain kayak gitu. Jadi ketika ada mahasiswa yang lain itu masuk ke ini, kita bahas ya bahasan yang KKN, PKL sama penelitian itu dulu ya. Iya. Ya, aku mau biar bisa lulus tepat ataupun cepat, bukan terlambat. Paling memakan banyak waktu itu diantaranya itu KKN, PKL sama penelitian. Nah, kenapa aku dibilang mahasiswa paling bejo? Aku KKN itu di semester 6 ikut yang gelombang 1 ya, bukunya masih satu. Pokoknya ada dua tahap, yang bulan Agustus tiga gelombang. Lihat aku tuh ngambil yang Agustus itu di semester 6 itu, semester akhir. Nah, itu terus masuk semester 7 itu kan aku udah selesai KKN. Nah, jadi selama itu kamu fokus aja selesaiin KKN sampai ngeberesin program-programmu kayak gitu. Nah, ketika masuk semester 7 sebisa mungkin itu kan kamu udah saatnya PKL ya.
PKL ataupun penelitian. Kamu bisa memilih mau PKL dulu atau mau penelitian dulu. Nah kalau aku kenapa bisa dibilang bejo tuh, kemarin waktu zamanku itu, aku tuh bisa PKL sama penelitian bareng, karena tempatku PKL itu kan aku PKL di pembibitan tanaman buah. Sedangkan penelitianku kebanyakan tanaman buah-buahan juga. Nah, kebetulan waktu itu bingku Pak Karno sama Pak Budi ngebolehin buat PKL di situ sekalian penelitian. Jadi aku bisa nyelesain satu semester tuh bisa dapat data PKL sama data penelitian kayak gitu. Tinggal sisanya aku nyelesain laporan PKL buat disidangkan sambil nyicil data buat skripsianku kayak gitu. Oh gitu. Paham nggak sampai sini? Iya paham. Paham nggak? Paham. Kalau misal caranya bagi waktu buat antara laporan praktikum, organisasi, terus yang kan agro kan terkenal yang kayak gitu ya Kak, tidak terjadwal gitu kan. Terus itu gimana ya Kak kalau membagi waktunya gitu caranya? Ketika kamu menjadi mahasiswa tuh jangan biarin waktu kamu luang kayak gitu. Kadang kan ya boleh luang meskipun untuk refreshing atau kumpul-kumpul, tapi ketika kamu ada tanggung jawab selesaiin dulu kayak gitu. Yang penting jangan biarin waktumu luang, entah itu ngapain kayak yang nggak penting. Yang penting tugasmu selesai dulu, tugas di organisasi, tugas di kuliah diberesin dulu kayak gitu. Aku juga dulu kayak gitu, makanya sebisa mungkin waktu itu dimaksimalin banget, jangan sampai banyak yang terbuang kayak gitu. Kamu juga asisten nggak? Belum pernah ngerasain. Nah, belum nanti kalau jadi asisten terus kan kalau ketika kamu semester 5 atau 4 gini kan mesti kamu jadi asisten, bisa aja jadi asisten juga jadi praktikan juga secara berbarengan. Terus belum kamu megang proker, belum kamu nanti ada jam-jam praktikum yang dadaan kayak gitu. Memang dunia kuliah tuh padat banget, dinikmatin aja dan ingat perkataanku tadi, jangan jadiin itu beban tapi jadiin tantangan untuk kamu selesaikan kayak gitu. Terus Kak kalau asik loh sebenarnya. Gimana? Terus kalau misalnya lagi penat-penatnya, lagi banyak laporan, terus tugas-tugas banyak, terus pegang proker juga, kayak gitu gimana sih Kak kalau misalnya mau refreshing apa mau biar tenang dulu gitu? Dulu aku pernah benar-benar waktunya jenuh banget tuh, kan itu udah maksudnya banyak tekanan yang dari, apalagi kan dulu aku megang proker yang kuliah umum sama calon pokpan itu yang acara besar, dibarengi sama praktikum laporan sih. Sebenarnya yang praktikumnya tuh asik, cuma laporannya yang terutama laporan yang deadline itu. Terus pernah waktu itu di kelompokku aku kan maksudnya nggak mangkir sih, maksudnya aku pernah kelupaan dengan tugasku gitu loh, terus jadi kejar-kejar sampai kayak gitu. Terus ya akhirnya ya emang ya harus diselesaikan. Kalau masalah kamu butuh refreshing atau butuh karena udah penat, berhenti dulu, istirahat. Maksudnya dengan istirahat bukan berarti kamu lari dari tanggung jawab. Istirahat tuh entah kamu main game atau kumpul sama temanmu sejenak sampai rasa penatmu tuh itu kamu lupa sama rasa penatmu, terus kamu kembali ke duniamu lagi. Dan yang perlu kamu tanamkan ke dalam dirimu tuh itu tadi sih, kalau kamu menganggap sebuah proker atau tugas itu beban, kamu akan ngerjainnya itu kayak berat banget, Kak, malah males-malesan kayak gitu. Tapi ketika kamu menganggap sebuah proker atau tugas atau laporan itu sebuah tantangan, ini tantangan harus aku selesaikan karena ini tanggung jawabku kayak gitu. Ya itu intinya itu, kamu yang penting mindset kamu tanamin ke dalam diri kamu, hilangkan yang pemikiran ini sebuah beban, tapi jadikan itu sebuah tantangan. Itu kalau kamu bisa berpikiran kayak gitu, nanti semua beban apapun bisa kamu lewatin dengan enteng. Yang penting nggak buat jadiin beban aja deh. Itu aja sih. Oh iya Kak, sekarang kerjanya di mana? Jadi aku sekarang kerjanya di PT Visi Internasional, perusahaan benih yang paling besar sih di Indonesia. Wow. Jadi itu perusahaan yang mengelola tentang produksi bibit, khususnya jagung, sayuran, ataupun juga kayak obat-obat pestisida gitu. Lah aku di bagian staf agronomis. Staf agronomis itu di bagian yang penyuluhan ke petani-petaninya. Jadi aku
kerjaku ketika Diva tadi bilang Mas Irfan udah WFA atau WFO, aku dari awal masuk visi nggak pernah ada WFA karena nggak mungkin petaniku megang laptop buat aku sosialisasiin kayak gitu karena kerjaku emang di lapangan kayak gitu. Jadi kumpulku sama petani terus. Tugasku tuh dampingi mereka kayak gitu. Oh gitu Kak. Kalau itu awal kerjanya itu bulan apa Kak? Aku di divisi masih baru. Kemarin kan aku sebelum divisi itu di perkebunan kelapa kopior. Jadi Agustus lulus, tapi Agustus wisuda, sebelum wisuda aku udah masuk di perkebunan kelapa itu. Jadi aku sebelum di wisuda aku udah kerja, alhamdulillahnya kayak gitu. Kerja di perkebunan kelapa sampai Desember. Terus Desember berhenti, aku masuk divisi. Mulai Februari berarti Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya hampir 4 bulan 5 bulan lah divisi. Oh berarti baru tahun ini ya Kak? Baru, kan aku kemarin yang tahun kemarinnya kan di perkebunan kayak gitu. Oh terus selama 4 bulan ini gimana rasanya Kak kerjanya di PC sama di perkebunan kelapa kopior tuh enak di mana gitu, terus rasanya gimana gitu? Kalau dari segi enak atau enggaknya gini ya, setiap pekerjaan itu pasti ada kekurangan atau kelebihan. Tinggal yang kayak aku bilang tadi, mau kamu jadiin beban atau jadiin tantangan. Lah itu, jadi ketika mindset itu kamu tanamin dari kuliah tuh, dunia kerja pun sama kayak gitu. Dan jangan bilang kuliah aku capek, aku pengen dan lulus, aku pengen dan kerja. Dunia kerja itu lebih tanggung jawabnya lebih besar kayak gitu, karena kamu bekerja berdasarkan target atau tuntutan dari perusahaan. Apalagi ketika kamu bekerja di perusahaan yang besar kayak gitu. To be fair ya, jadi ketika kamu ke petani, kamu bakal disanjung sama petani dalam artian gini, wah ini seorang mahasiswa pasti punya solusi untuk menyelesaikan segala jenis permasalahan di lain. Padahal kan enggak juga kan, maksudnya kita kan mengenai teori emang kita ada teori bekal dari kuliah, cuma masalah praktek kan pasti lebih pengalaman yang sudah lama bertani kayak gitu. Makanya ya memang petani sangat menyanjung kita ketika kita di lapangan, tapi kita dengan menghormati, bukan berarti kita disanjung terus kita sok pintar, karena memang untuk pengalaman kita nggak kalah jauh sama petani kayak gitu. Makanya aku alhamdulillahnya di sini aku bisa tukar ilmu sama petani. Jadi gini, aku mau bilang sesuatu juga. Jadi ketika kamu, jadi kan agro sendiri itu kan, agro ekoteknologi khususnya itu kan sebenarnya kan lulusannya digembleng untuk menjadi wirausahawan ya. Iya. Kayak gitu. Jadi memang digembleng buat menjadi wirausaha atau pengusaha. Ketika kamu lulus, nggak apa-apa kamu entah itu jadi karyawan dulu. Dan pesanku gini, ketika kamu jadi karyawan, jangan terlalu nyaman menjadi karyawan, apalagi sampai menjadi karyawan sukses. Itu menurutku ya, ini pribadi sendiri, itu hal yang salah sih menurutku. Jadi ketika kamu udah lulus terus masuk jadi karyawan tuh nggak apa, kamu manfaatin buat menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dan menyerap relasi sebanyak-banyaknya kayak gitu. Karena cuma di dalam dunia perkaryawanan atau di perusahaan kamu bisa menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Ketika kamu mulai sudah banyak ilmu, banyak bekal dan cukup modal, lepaslah dari perusahaan itu dan bangun istanamu sendiri gitu. Pesanku itu aja sih. Tipsnya biar bisa kerja di BC itu gimana ya Kak? Ada info dari mana atau? Ya, ini aku mau bilang juga nih penting. Jadi ini aku bilang tadi kan, ketika kita masuk kuliah kita harus langsung menyusun strategi atau target yang harus kita capai sebisa mungkin tercapai kayak gitu. Kadang kan ada target yang sudah disusun tahu-tahu gagal, tapi ketika gagal kamu jangan merasa kecewa, tapi kamu harus bangkit lagi sampai target itu tercapai. Dan kan gini, kebanyakan kan teman-teman kita yang sudah pada lulus masih banyak yang nganggur, masih banyak yang belum kerja tuh gini, masalahnya cuma satu sih, terlalu banyak memilih. Jadi mau kerja di sini aku nggak mau gajinya kecil, aku nggak mau tempatnya jauh, aku nggak mau jauh dari orang tua, aku nggak mau itu
kerjanya panas. Itu masalah paling yang aku amati satu itu sih. Jadi terlalu banyak memilih, nggak mensyukuri apa yang dikasih sama Allah. Jadi kamu ketika ada open recruitment sebuah perusahaan, ya udah dicoba dulu, nggak usah mikir gajinya kecil, nggak usah mikir apa namanya ditempatin yang di mana-mana tuh, nggak usah mikir, yang penting niatin dulu, yang penting aku dapat kerja dulu. Toh juga nanti dari tempat kerja itu kamu bakal berkembang, nggak cuma apa namanya di situ aja. Kamu dari kerja itu pikiranmu lebih terbuka, jadi pemikiran juga itu ada tahapan-tahapan juga. Nanti ada pemikiran cuma di dunia kuliah, nanti udah masuk kerja tuh pemikiran udah berbeda lagi kayak gitu. Makanya sebisa mungkin ketika kamu udah lulus, apapun pekerjaanmu disyukuri dulu aja, jangan minder, jangan terlalu banyak menuntut atau memilih, karena kan kita masih fresh graduate, belum ada pengalaman, baru lulus juga, belum ada bekal kerja kayak gimana. Yang penting apapun yang kamu dapatin di pekerjaan itu diambil. Kadang kan ada yang udah keterima nggak jadi diambil karena alasan A, B, C, D kayak gitu. Jadi ya udah enjoy aja dengan pekerjaanmu, tapi juga melihat dari latar belakang jurusan juga. Jangan semena-mena ketika kamu udah lulus bisa mungkin cari dulu pekerjaan di bidangmu biar enggak sia-sia ijazahmu Kak. Terus mengenai tips and trick di kenapa bisa masuk BC ya? Iya. Ikut organisasi sebanyak-banyaknya, karena dari ikut organisasi itu pikiran terbuka, public speakingmu diasah, kamu nggak jadi takut ketemu orang, mudah bergaul. Jadi kan momok paling ditakutin waktu masuk perusahaan kan wawancara itu ya. Wawancara itu kan kita dinilai sama banyak RT. Jadinya ya sebisa mungkin kita kontrol diri untuk proses wawancara itu. Tips and triknya itu kamu yang penting asah soft skillmu, jangan cuma itu akademik terus. Kalau di BC itu emang setiap tahun oprek atau setiap berapa tahun, atau kalau ada yang kosong aja atau gimana Kak? Kalau di BC sendiri setahuku setiap tahun pasti ada pembukaan. Jadi terus update yang itu yang aku bilang tadi, dari kita sendiri yang harus update, jangan cuma andelin dikasih tahu. Itu kita lama-lama nggak kerja. Kalau kesibukan selain di BC itu ada kesibukan lagi nggak Kak? Oh iya, sekarang ini penting juga kamu ingatin. Jadi ketika kamu udah menjadi karyawan, jangan puas dengan satu pekerjaan, tapi perbanyaklah banyak bidang. Ya intinya itu sih, pintar-pintar baca peluang sih, itu kuncinya. Iya. Jangan takut gagal sih, soalnya paling besar tuh itu sih, pemikirannya gagal dulu. Ya kalau kamu nggak mau gagal, kamu nggak bakal berhasil. Gagal dulu nggak apa-apa, bangkit lagi. Ya sampai berhasil lah Pak. Terakhir nih Kak, boleh bagi tips sama bagi motivasi dan pesan buat teman-teman yang lagi dengerin, terutama teman-teman yang ngerasa salah jurusan masuk di agro itu gimana Kak? Kalian tuh bukan salah jurusan, kalian jangan minder sama jurusan yang udah kalian terima. Itu udah rezeki dari Allah yang dikasihin ke kalian. Jadi yang pertama disyukuri dulu. Nggak semua orang bisa kuliah dan nggak semua orang bisa masuk di Undip. Maka beruntunglah kalian bisa masuk di Undip. Ketika kamu udah merasa mantep sama agro, maka lalu berkembanglah dengan ikut organisasi. Dengan syarat kamu bisa membagi waktumu. Dan jangan takut nanti kalau aku ikut organisasi, IPK aku nilai aku turun, aku nggak bisa ngikuti kuliah. Jangan takut, karena IPK itu cuma sebatas angka, tapi yang paling penting itu pengembangan dirimu sendiri di dalam kuliah itu melalui organisasi, UKM, UPK kayak gitu. Dengan begitu kamu bisa dapat relasi banyak. Yang penting pesanku, kalian jangan pernah merasa salah jurusan, jangan merasa nyesel masuk di agro. Agro itu banyak potensinya, kalau kalian belum tahu, itu banyak banget potensi di agro yang bisa buat kalian dikembangin di situ. Kayak gitu. Oke Kak, terima kasih.